Aku berdiri di antara dua tentara. Kini aku terpaksa menerima perjodohan dari ayahku demi baktiku pada orang tua. Namun ternyata, pagi itu udara Bandung terasa begitu adem. Kabut tipis menyelimuti halaman madrasah, membuat suasana semakin tenang dan menenangkan hati. Aku melangkah melewati gerbang, sambil membawa setumpuk buku pelajaran. Seperti biasa, para santriwati yang kutemui di sepanjang koridor menyapaku dengan senyum ramah. Senyum mereka seolah menularkan kedamaian. Di tempat ini, setiap pagi selalu dimulai dengan doa, tawa, dan semangat yang membuatku betah. Kegiatan mengajar berjalan seperti biasa. Suara lantunan ayat Al-Quran dari kelas sebelah menjadi latar lembut bagi pelajaran yang sedang kujelaskan. Selesai kelas terakhir, aku merapikan buku-buku ke dalam tas. Saat itulah, ponselku berdering, membuatku sedikit terkejut. Nama ayah muncul di layar. "Hari ini kamu pulang cepat ya, nak. Ada yang ingin ayah bicarakan," ucapnya dari seberang. Nada suaranya terdengar biasa saja, namun entah kenapa, hatiku langsung merasa ada sesuatu yang penting. "Baik ya," jawabku singkat. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. "Ayah mau bicara apa ya?" batinku. Kebetulan sekali, aku sendiri ingin bicara pada ayah tentang Mas Bima. Belakangan ini, perhatian dan kebaikannya terasa semakin sering, seolah ada sesuatu yang ia simpan. Langkahku berhenti sejenak saat keluar dari madrasah. Di depan gerbang, sebuah Pajero hitam sudah terparkir rapi. Aku mengenali mobil itu seketika. Mobil Mas Bima. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Seperti membaca pikiranku, jendela mobil perlahan terbuka, menampakkan wajahnya yang teduh namun tegas. "Humayyah, mau pulang?" sapanya dengan senyum hangat. "Mas Bima, kamu juga ke Bandung?" tanyaku, sedikit terkejut. "Iya, saya kebetulan ada urusan dinas. Sekalian saya antar kamu pulang," jawabnya sopan. Aku sempat ragu sejenak. Namun mengingat jarak rumah ke madrasah yang lumayan jauh, aku pun mengangguk. Mas Bima segera turun, membukakan pintu mobil untukku. Sikapnya yang selalu penuh perhatian membuatku tak bisa menolak. Mobil melaju pelan di jalanan Bandung yang basah sisa hujan semalam. Pohon-pohon rindang di pinggir jalan menari tertiup angin. Di dalam mobil, suasana awalnya hening. Kami hanya ditemani suara musik lembut dari radio. Sampai akhirnya, suara Mas Bima memecah keheningan. "Humayyah," ucapnya perlahan. Saya sebenarnya sudah lama ingin menyampaikan sesuatu. Aku menoleh, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Saya berencana melamarmu." Kalimat itu meluncur tanpa basa-basi, membuat dadaku berdesir. Aku menatapnya, mencari tanda bahwa ia mungkin hanya bercanda. Tapi raut wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Aku terdiam. Mas Bima adalah sosok yang sangat aku hormati. Sejak kecil, kami sudah saling mengenal. Dulu, ketika ayahnya bertugas di Bandung, ia sering datang ke madrasah. Ia kakak kelasku, teman bermain masa kecil, sekaligus pelindung yang selalu menolongku. Tapi hubungan kami tidak pernah lebih dari sekadar teman dekat. "Mas," hanya itu yang mampu keluar dari bibirku. Kata-kata lain seperti tertahan di tenggorokan. Mas Bima menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali memandang jalan. "Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan," ujarnya pelan. Perjalanan pulang terasa begitu panjang setelah pengakuan itu. Hati kecilku penuh tanya. Aku tahu Mas Bima pria baik, tapi perasaan itu aku belum siap memberi jawaban. Saat mobil memasuki halaman rumah, kulihat ayah sudah berdiri di teras. Wajahnya tenang, namun matanya seolah menyimpan sesuatu. Mas Bima mematikan mesin dan turun bersamaku. "Bima, kamu kapan tiba di Bandung?" sapa ayah ramah. "Baru saja, Pak. Kebetulan bisa sekalian mengantar Humayyah pulang," jawab Bima sopan, sambil menyalami ayah. Aku hendak masuk ke dapur untuk menyiapkan minuman, tetapi ayah menahan langkahku. "Humayyah, duduklah sebentar. Ayah ingin bicara." Nada suaranya membuatku langsung menurut.
Kami duduk di ruang tamu. Mas Bima memilih duduk di samping, sementara ayah menatapku dalam-dalam. Humayyah, kamu ingat teman kecilmu Khalil? Tanyanya tiba-tiba. Nama itu seperti membawa angin dari masa lalu. Khalil, anak sahabat ayah yang dulu sering bermain bersamaku ketika kami masih kecil. Sudah lama kami tidak bertemu sejak ia pindah ke Jakarta. Aku hanya mengangguk pelan. Ayah menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Ayah dan ayahnya Khalil sudah lama membuat janji. Kami bersepakat untuk menjodohkan kalian berdua. Aku menatap ayah dengan mata melebar. Di sampingku, aku bisa merasakan tubuh Mas Bima sedikit menegang. Ayah sangat berharap kamu menerima lamaran itu, nak. Lanjut ayah. Matanya memancarkan harapan, sekaligus rasa terima kasih yang sulit dijelaskan. Keluarga Khalil punya banyak jasa pada keluarga kita. Bahkan, ayah berhutang nyawa pada ayahnya. Kalau bukan karena beliau, mungkin ayah tidak akan ada di sini sekarang. Kata-kata ayah menampar perasaanku. Aku menunduk, menelan kenyataan yang tiba-tiba hadir begitu saja. Mas Bima hanya diam. Wajahnya yang semula cerah berubah redup. Ia menatap lantai dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku bisa merasakan kekecewaannya, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan sikap tenang. Ayah tidak memaksa, kata ayah lembut. Tapi ayah akan sangat bahagia jika kamu mau melanjutkan janji ini. Aku memejamkan mata. Dalam benakku, bayangan Khalil yang samar bercampur dengan tatapan Bima yang penuh arti. Di satu sisi, hatiku merasakan kedekatan yang nyaman bersama Bima. Di sisi lain, baktiku pada ayah adalah segalanya. Hutang budi keluarga kami pada keluarga Khalil, bukan hal yang bisa diabaikan. Keheningan terasa panjang. Hanya detik jam di dinding yang terdengar jelas, berdetak pelan namun menghimpit dada. Aku menarik napas dalam, menatap ayah yang kini menunggu jawaban dengan mata berkaca-kaca. Baik ya, suaraku terdengar lirih, hampir tak terdengar. Demi ayah, Humayyah menerima lamaran itu. Ayah menunduk lega, senyum bahagia mengembang di wajahnya. Terima kasih, nak. Ayah tahu kamu, anak yang berbakti. Mas Bima mengangkat wajahnya perlahan. Senyum tipis terlukis di bibirnya, meski matanya menyimpan rasa yang sulit ditebak. Ia berdiri, menyalami ayah dengan hormat, lalu menatapku sejenak. Tatapan itu penuh arti, ada rasa kecewa, tapi juga penghargaan. Selamat, Humayyah, katanya pelan, suaranya tenang, namun syarat emosi. Semoga kamu selalu bahagia. Aku hanya mampu menunduk, menahan perasaan yang tak bisa kuungkapkan. Hari itu, aku belajar bahwa kebahagiaan kadang harus disisihkan demi bakti dan janji. Di balik keputusan menerima lamaran Khalil, ada hati yang mungkin harus kukorbankan, hatiku sendiri, dan mungkin juga hati Mas Bima yang diam-diam pernah berharap. Di luar, senja mulai turun. Cahaya keemasan menyapu halaman rumah, menandai akhir hari yang mengubah jalan hidupku. Aku menatap langit yang perlahan meredup, memohon agar hati ini dikuatkan. Karena meski langkah ini terasa berat, aku tahu inilah jalan yang harus kupilih. Jalan yang membuat ayah tersenyum bahagia, meski mungkin membuatku menyimpan luka dalam diam.